Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Fajma'ana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang hamba bersyukur kepadanya. Dan tak lupa kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin fi dunya wal akhirah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, ambillah makanan dan minuman yang halal dan baik dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sobat-sobat Fadli yang Allah rahmati, di ayat di atas ada kita temukan kata halal. Mengapa harus halal? Karena kata halal merupakan kalimat yang sangat istimewa dalam Islam. Kata halal bukan sekedar label. Kata halal bukan sekedar cap di sebuah produk yang menandakan produk itu halal. Namun kata halal merupakan syarat-syarat utama datangnya keberkahan. Syarat-syarat utama datangnya keridhaan Allah. Datangnya kebaikan-kebaikan yang bertambah. Entah itu lewat rezeki, entah itu lewat pilihan-pilihan hidup kita dan lain sebagainya. Maka mari kita pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai atau pekerjaan kita itu semua sudah halal. Karena sesungguhnya innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Karena sesungguhnya Allah itu maha suci dan Allah tidak menerima kecuali yang suci. Jadi jikalau kita menginfakkan harta kita, jikalau kita mensedekahkan harta kita, lalu kita tidak bisa memastikan apa yang kita sedekahkan itu halal, maka itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah meskipun jumlahnya besar. Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor. Begitupun dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, yang menjadi darah dan daging di dalam tubuh kita. Ia tidak akan pernah menjadi kebaikan di dalam hidup kita jikalau ia tidak halal. Bahkan akan menjadi sebab terhalangnya doa kita untuk sampai kepada Allah. Yang mana kita tahu bahwa doa adalah hal terpenting. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi cobaan-cobaan hidup jikalau doa kita sendiri ditolak oleh Allah. Sobat-sobat sekalian, ada sebuah cerita, ada sedikit cerita tentang seorang lelaki yang sedang melakukan perjalanan, yang dimana sebelum ia melakukan perjalanan ia berpesta meminum khamar, berpesta memakan daging babi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia frustasi. Dan karena itulah saat ia di tengah perjalanan,
Tiba-tiba ia merasa pusing, ia mabuk, ia kekenyangan, dan ia pun terjatuh dari untanya. Dan ketika ia sadarkan diri, untanya dan perbekalannya hilang. Kemudian ia langsung mengangkat tangannya kepada Allah dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Makanannya, pakaiannya, perbekalannya, dan untanya semuanya haram. Maka bagaimana Allah akan menerima doa orang tersebut? Lalu orang tersebut pun mati dan celakalah dalam keadaan doanya ditolak oleh Allah. Sobat-sobat Fadli yang Allah rahmati, bukankah kita pernah terkena musibah, lalu kita merasakan doa kita belum diterima? Jangan-jangan bukan doa kita belum diterima, melainkan memang doa kita belum sampai. Dikarenakan di dalam aspek-aspek kehidupan kita masih ada yang belum halal. Jadi, jikalau ingin doa kita diterima, jikalau ingin hidup kita menjadi berkah, jikalau ingin hidup kita menjadi terarah, maka marilah kita terapkan halal lifestyle. Karena dengan halal lifestyle, insya Allah kita akan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian ceramah saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.